pas ngedaftar gitu, cuma ngedaftarnya di Provinsi Baden-Württemberg karena di setiap provinsi mereka punya peraturan yang berbeda-beda. Harus dicap, distempel. Dan kalau misalnya gue mau mendaftar Ausbildung di luar provinsi ini, di mana gue tinggal, gue otomatis harus balik lagi di video gue. Welcome. So, let's talk about it. Episode ketiga. Episode kali ini gue bakal mau ngebahas tentang Ausbildung dan how to apply visa. Gue kan udah di Jerman nih. Kalau misalnya kalian belum tahu sejarahnya kenapa gue ada di sini sekarang, kalian bisa nonton di video sebelumnya. Di Let's Talk About It Part 2. Kalau misalnya kalian mau nonton biaya hidup selama gue Ausbildung, kalian bisa nonton Let's Talk About It Part 1. Dulu itu, gue bikin video itu pas gue masih tinggal di WG. Kalau sekarang gue udah pindah, jadi adalah selisihnya dikit-dikit tentang biaya hidup maksud gue. Sekarang gue bakalan ngebahas tentang Ausbildung yang lagi gue jalanin. Jadi Ausbildung yang lagi gue jalanin itu adalah sekolah keperawatan. Dulu itu namanya Krankenschwester. Ada juga yang di panti jompo namanya Altenpflege atau Altenpflegerin. Kalau yang di rumah sakit namanya Krankenschwester atau Krankenpflege. Ada juga tuh yang namanya Kinder Krankenschwester atau Kinder Krankenpflege. Itu tuh maksudnya kalau misalnya Alten itu lebih kayak ke panti jompo ke orang tua, kalau Kranken ke orang sakit, makanya ditempatinnya di rumah sakit. Dan kalau Kinder itu lebih ke anak-anak, kayak rumah sakit ibu dan anak gitu. Jadi sebelumnya itu namanya seperti itu. Habis itu diganti lagi jadi Gesundheit und Krankenschwester, Krankenpflege kayaknya. Tapi masih sama lah kayak gitu temanya. Nah sekarang Ausbildungnya itu diganti nama lagi jadi Generalistische Ausbildung als Pflegefachmann und Pflegefachfrau. Pflegefachmann namanya buat laki-laki, Pflegefachfrau buat perempuan. Bedanya apa? Bedanya adalah di sini kalian bakal ditempatkan di tempat yang bervariasi. Contohnya, kalian bakal ditempatkan di panti jompo juga, nggak cuma di rumah sakit, tapi di panti jompo. Terus kalian bakal ditempatkan juga di psikiatri, bakal ditempatkan juga di rumah sakit ibu dan anak, dan lain-lain. Mereka itu ada waktunya, maksudnya kayak mereka tuh juga kayak ngejar waktu gitu loh. Jadi gue kayak contohnya praktek harus sekian ribu jam. Dan contohnya di praktek itu di rumah sakit sekian ribu, dan di panti jompo kemarin gue 300 sekian jam gue harus di sana. Terus nanti bakalan ke psikiatri berapa ratus jam, pokoknya nanti keseluruhan ada tertulis di vertrag, di kontrak gue itu gue harus berapa ribu jam, dan teorinya juga harus gitu, ada tulisannya berapa ribu jam. Jadi semuanya bakal tertera di kontrak kerja gue. Jadi Ausbildung yang lagi gue jalanin ini berlangsung selama 3 tahun, dan gue nggak pakai agent sama sekali. Prosesnya dulu itu kan gue singkat cerita, gue dulu au pair di sini, cuma nggak berjalan lancar. Terus akhirnya gue try to do FSJ. Kalau kalian tahu yang Freiwillige Sozialdienst, kalian jadi kerja volunteer dan segala macem, dapat uang saku, tralala. Habis itu selama FSJ, gue kemarin FSJ itu 1 tahun di TK, dan selama FSJ gue mendaftar Ausbildung ini kayak dari internet gitu. Gue sering Google sih, makanya gue mau kasih tips ke kalian juga kalau misalnya kalian emang pengen banget kesini dan gak tahu caranya, kan ada Mbah Google. Kalau kalian cari di sana tuh semuanya ada gitu. Dan di sini gue kayak cuma membantu kalian untuk memberi informasi. Kemarin gue cari di Mbah Google tentang Ausbildung apa sekarang yang lagi dibuka dan di mana dan segala macam. Gue kemarin
pas ngedaftar gitu, cuma ngedaftarnya di Provinsi Baden-Württemberg karena di setiap provinsi mereka punya peraturan yang berbeda-beda. Dan masalahnya lagi, gue adalah seorang Ausländer alias orang asing, dan masalahnya di ijazah. Bukan bermasalah sih, masalahnya tuh cuma ribet aja gitu. Karena di setiap provinsi kalian itu harus anerkennunglassen. Anerkennunglassen tuh kayak harus dicap, distempel, terus kalian dapet suratnya resmi dari provinsi tersebut kalau kalian boleh mendaftar Ausbildung. Dan kalau misalnya gue mau mendaftar Ausbildung di luar provinsi ini, di mana gue tinggal, gue otomatis harus bolak-balik ke sana juga. Atau bukan bolak-balik ke sana sih, maksudnya kayak bolak-balik ngirim surat ke sana, nanti ada interview dan segala macem. Ya, ada juga sih orang yang ngelakuin itu, cuma menurut gue kemarin kepikiran mau ngedaftar di provinsi ini aja. Lagi juga Baden-Württemberg itu sebenarnya udah besar banget, luas banget provinsinya. Dan kemarin pas lagi, sorry ya orang Indonesia emang kayak ngomong kalau udah berlalu-lalu tuh ngomongnya kemarin kayak gue kayak pas gue lagi iseng-iseng nyari, karena gue kan udah nyari dari lama tuh, pas gue pokoknya awal-awal FSU tuh gue udah mulai start nyari-nyari. Di situ tuh banyak banget nemuin Ausbildung yang jenis itu juga. Gue dulu pengen nyobain banget jadi perawat, cuma gue juga nggak menutup kemungkinan atau nggak tutup mata juga kalau banyak pekerjaan-pekerjaan lain juga yang bisa gue daftar. Karena kalau lu di Jerman, lu mau jadi apapun tuh bisa cuy. Yang penting lu mau, yang penting lu niat dan lu jalan. Nggak cuma nungki-nungki aja terus kayak ya gue pengen ini terus tapi lu rebahan. Nggak bisa. Jadi lo harus banyak Google, lo harus banyak baca, lo harus banyak aktif. Nanti bakal pasti your dream come true gitu. Pokoknya kalian sendiri harus aktif. Gue sambil main handphone ya, karena gue juga sempet lupa inget gitu apa aja yang gue serahin. Jadi dulu itu gue langsung telepon. Kalau langsung telepon kalian kan langsung cepet dapet jawaban kan, daripada kalau kalian nulis email. Karena kalau kalian nulis email dapat jawabannya mungkin masih besok atau besoknya lagi atau minggu depan atau tahun depan malah. Jadi kan bikin kita penasaran kan, makanya gue lebih suka dulu tuh telepon. Jadi gue telepon, si ibu ini membalas, ya udah katanya ya udah gue suruh kirim data-datanya. Makanya di email-email yang sebelumnya juga gue sekarang nemu kayak gue setelah gue memperkenalkan diri, karena mereka juga udah tahu gue siapa kan dari telepon itu, gue langsung kirim Unterlagennya. Udah gue kirim, jadi di sini apa aja yang gue kirim tuh, dulu gue punya namanya sertifikat kompetensi dari sekolah gue karena gue lulusan farmasi SMK. Dan ini juga mau lu SMK mau lu SMA itu tuh terserah, kalian tetap bisa melakukan Ausbildung di Jerman selama kalian punya ijazah. Dan dulu gue mikir mungkin penting kali ya, namanya gue dulu punya pengalaman di tempat farmasi dan segala macam, karena ini kan masih di bidang kesehatan juga kan. Jadi itu tuh kayak gue kirim aja gitu, sebenarnya emang nggak penting juga. Terus gue sempet ngirim juga sertifikat bahasa Jerman gue. Kalau kalian mau tanya sertifikat apa yang gue ngirim sertifikat A2. Karena pada masa itu lagi pandemi, nggak bisa les kan, karena dulu orang-orang belum kenalnya online unterricht gitu-gitu, makanya susah deh yang namanya ngedaftar gitu segala macam. Ada kok yang pengertian, tapi ada juga yang kayak langsung nolak. Ada juga yang bilang ke gue gini, oke, gak apa-apa, tapi nanti lo harus ngejar gitu, lo harus les lagi dan segala macam. Tapi gue hokinya pas pokoknya ini tuh gue nggak cuma ngedaftar, sekali lagi gue bilang gue nggak cuma ngedaftar ke satu tempat, gue ngedaftar ke banyak tempat. Dan itu tuh kayak hoki-hokian gitu, lo bakal keterima di mana. Sama aja sih kayak kalian daftar ke universitas atau dan segala macam kan, kalian kadang-kadang punya cadangan dan segala macam kan. Gue itu juga seperti itu. Gue memasukkan sertifikat A2 gue karena gue gak punya sertifikat B1, karena dulu gue pernah ujian B1 cok, tapi susah banget anjir. Gue sertifikat A2 gak lulus 2 kali. Kayaknya emang gue yang I don't give a fuck. cuma emang gitu sih, namanya orang belajar terus gak langsung dipraktekin kan, jadi kayak banyak lupa, apalagi pas ujian deg-degan. Ya udah
selesai. Gue B1 remedial, cuma gue nggak ngejar karena gue nggak punya duit lagi. Kasihan bokap nyokap juga, udah gue biarin aja. Ya udah, gue cobain aja pakai sertifikat A2. Ada yang nerima kan, gimana juga. Terus di situ gue membuat Lebenslauf. Lebenslauf itu adalah data pribadi kalian. Contohnya nama gue, kota kelahiran gue, tanggal lahir gue, alamat, email, dan pendidikan gue apa aja dari tahun ke tahun, praktikum gue, pengalaman gue ada apa aja dari tahun ke tahun, dan apa sih yang menarik. Maksudnya gue tertarik dengan apa selama gue sekolah atau selama gue hidup. Contohnya kayak di sini gue tertarik sama bahasa Jerman, bahasa Inggris. Dulu gue tertarik sama farmakologi sih, cuma sekarang kayak udah lupa. Terus kayak apa pengetahuan gue, bahasa gue bisa ngomong bahasa apa aja. Gue bilang gue bisa 3 bahasa, bahasa Indonesia, bahasa Jerman, bahasa Inggris. Dan hobi gue apa, dan ya udah itu doang. Setelah itu ada juga di sini ijazah UN. Kan dulu sebelum gue berangkat ke Jerman, gue sempat menerjemahkan kan, karena gue dulu kan pengen banget Ausbildung dari Indonesia ngedaftarnya, emang nggak jadi. Tapi ijazahnya udah diterjemahkan sama penerjemah tersumpah. Jadi terus gue mikir, udah gue bawa aja, siapa tahu butuh. Dan ternyata benar, gue butuh. Dan sekarang gue udah punya itu di tangan. Gue cuma harus anerkennunglasan ke Regierung Presidiumnya Baden-Württemberg. Ini di Stuttgart. Waktu itu butuh kisaran waktu 2-6 minggu sampai data-data lo, Unterlagen lo tuh semuanya selesai. Pas gue itu sekitar 2-3 mingguan udah kelar. Terus gue dapet yang namanya Bestätigung kalau misalnya gue boleh melakukan Ausbildung. Setelah itu dulu sempat menyiapkan juga namanya Teilnahmebescheinigung vom Sprachkurs. Sebagai bukti kalau misalnya sekarang gue lagi kursus. Dulu emang gue sempat kursus B1 plus atau B2 Vollkurs gitu. Dan itu kayak berjalan 1 bulan atau 2 bulan, gue juga lupa. Dan gue masih punya Bestätigungnya. Terus gue mikir kok siapa tahu gue butuh, gue lampirkan aja gitu. Sebenarnya orang-orang juga nggak banyak nanya kok. Maksudnya data-data yang penting itu paling kayak Lebenslauf lo, ijazah, bahasa, terus Anschreiben gitu-gitulah. Nah, gue kan pas udah tinggal di sini, gue mendaftar ke Pak Lurah dan Pak RT. Di sini tuh namanya ke Rathaus sama Ausländerbehörde. Jadi kalau Rathaus tuh kita bisa ibaratkan, nggak tahu gimana gue ngomong, gue juga nggak tahu perbedaan camat sama lurah anjing. Pokoknya kayak kalau Rathaus itu yang kayak pokoknya dua-duanya tuh kayak imigrasian gitu. Gue juga nggak tahu, sorry banget. Kalian bisa google perbedaannya apa. Cuma gue dulu bikin Aufenthaltstitel. Jadi di situ tertulis nama gue, jenis kelamin, terus kayak nationality, date of birth, terus abis itu tanggal expirednya kartu ini sampai kapan, dan ada kayak paper gitu panjang. Di situ tertulis kalau gue boleh melakukan apa yang diizinkan sama pihak Ausländerbehörde. Gue di situ mencantumkan itu juga karena mereka juga pengen tahu kan apakah gue di sini ilegal ataukah gue legal gitu. Terus itu gue mencantumkan. Jadi penting juga ini tuh kayak kartu KTP ya dari Aufenthaltstitel, kan ada depan sama belakangnya, kalian dua-duanya tuh harus di scan, foto. Dulu gue bukannya ya gimana ya, gue nggak punya duit buat foto, dan gue juga baru di Jerman, jadi gue kayak malu-malu dan gue nggak tahu di mana gue bisa melakukan foto. Dan gue nggak punya foto dari Indonesia kan, jadi gue foto selfie. Sebenarnya nggak boleh sih, cuma mungkin foto selfie gue nggak ketara kali ya kalau itu selfie. Jadi gue mencantumkan itu, gue kasih background putih, bisa. Terus di sini ada juga Anschreiben. Jadi Anschreiben itu isinya nama kalian, pojok kiri, pojok kanan itu tanggal dan sebagainya. Terus di bawah tanggal dan alamat. Terus di sini gue sempat nulis kalau bulan Mei 2018 gue selesai dari SMK. Terus gue dengan sungguhan hati, dengan penuh ketertarikan, gue pengen ngedaftar di Ausbildung ini gitu sebagai bla bla bla. Terus di sini gue juga sempet ngejelasin tentang pengalaman gue dulu jadi FSYO. Dulu gue FSYO gimana dan gimana. Gue tuh kayak
apa ya, kayak memberikan kesan gue itu bisa loh, kayak gue harus meyakinkan mereka gue pengen banget tempat ini dan kasih gue kesempatan please gitu. Tapi jangan gitu ngomongnya, maksudnya kayak meyakinkan aja gue bisa gitu dan gue tertarik, gue mau belajar gitu. Gue juga sempet nulis kayak misalnya di rumah sakit tuh emang susah dan emang ribet, emang complicated, tapi dari situ gue mikir kayak itu tuh tantangan buat gue dan segala macam, kayak lo tuh harus gimana ya, mempersembahkan diri lo tuh that you can do it gitu ya, even it's hard for you or something like that, but you just say that you can do it. Terus gue sempet bilang itu, terus gue bilang sertifikat gue cuma A2 dan gue mau ngelanjutin kursus B1 atau pokoknya sertifikat sekarang gue belum tahu jelas, cuma katanya bakal stufanya bakal ditinggiin lagi kalau misalnya Ausbildung itu butuh B2. Gue juga sempat dengar sih sama guru gue kalau misalnya sekarang gue nggak apa-apa pakai A2, cuma nanti pas ujian mereka minta B2 buat official aja ke provinsi. Sebenarnya kalau misalnya mereka juga sering bilang kalau gue tuh emang udah ngerti dan segala macam, komunikasi lancar dan segala macam, cuma mereka cuma pengen di official sprachkurs cuma buat biar gue boleh ikut ujian aja. Makanya mereka bilang udah tahun ketiga abgebennya, nggak usah buru-buru gitu dulu. Gue bilang ya terima kasih buat kesempatannya dan pokoknya penutupan surat sih gimana-gimana, dan gue kayak apa ya, bakalan seneng kalau misalnya ada jawaban dan segala macam. Gue sempat ngomong kayak gitu. Kalian bisa lah kayak Google juga banyak kok contoh-contoh Anschreiben, atau mungkin gue bisa nanti bikin video next tentang Anschreiben, Ausbildung atau au pair atau apa, nanti bakalan gue buat insyaallah. Nah, setelah gue dapet jawaban dari beberapa tempat gue ditolak. Nah, itu tuh kayak make me gue tuh kayak sempet anjir lah, gue ditolak sana sini, terus gue mau ngapain anjir gitu. Terus ternyata ada juga yang nerima gue. Tapi masalah sertifikat bahasa ini mereka tuh kayak takut gitu loh, kayak gue nggak bisa komunikasi, nanti gue nggak ngerti gurunya ngomong apa, malah nggak lulus dan segala macem kan. Makanya mereka tuh banyak takut-takut, makanya gue ya gitulah, kesel lah karena nggak ada kesempatan buat meyakinkan mereka kalau gue tuh bisa gitu. Ada juga yang kayak bisa meyakinkan mereka sampai gue ke tahap interview, tapi pas sampai ke interview mereka tetap bisa ya tapi maaf ya kita nggak bisa nerima kamu karena kamu nggak punya sertifikat B2. Terus gue kayak ya udahlah, nasib kali ya. Di lamaran yang terakhir gue sempet google lagi, terus gue ngelamar lagi dengan hopeless gitulah. Gue ngerasa nggak tau lah, kalau diterima alhamdulillah, nggak terima ya udah, soalnya kan gue masih punya kesempatan buat episode lagi selama setengah tahun kan. Mungkin selama setengah tahun itu gue bisa ngejar kursus juga atau gimana gue udah kepikiran gitu, cuma mikirnya juga ya udahlah diperpanjang lagi gitu gue sampai ke Ausbildung. Ternyata mereka memperbolehkan gue sampai ke interview. Ya seperti biasa deg-degan setengah mati, dan agak berbeda kali ini karena gue di interview sama 10 orang dan gue tuh di tengah-tengah kayak mau lagi di sidang anjrit. Mereka tuh duduk depan gue gitu. Terus gue kayak mikir, anjing ini gue mau diapain? Apa gimana ya, gue kayak berusaha meyakinkan juga gue bisa kok belajar di pekerjaan ini walaupun gue nggak punya pengalaman sama sekali. Gue juga dulu sempat cerita ya, gue dulu di farmasi gini belajar obat. Ini tuh bakalan berbeda banget sama pekerjaan yang sekarang lagi gue lamar, karena dulu namanya sama obat kan cuma berkecimpung di tempat-tempat yang kayak tertutup gitulah. Contohnya kayak lo bikin obat doang dan segala macem kan. Kayak di apotek lo emang punya interaksi sosial tapi kayak lebih sedikit gitu loh, karena di perawat itu lo kayak lebih banyak ngobrol, lebih intens sama pasien daripada lo kerja di farmasi. Terus gue juga sempet cerita, gue tuh suka kerja sama orang karena it's make me happy. Kalau misalnya gue ngeliat mereka ketawa, gue melihat mereka seneng kalau gue datang, itu tuh kayak ada motivasi tersendiri, dan gue juga ngerasa I can do it. Namanya kalau misalnya kalian, gue juga nggak tahu sih, tiap orang kan emang beda-beda kan. Ada juga yang kayak nggak ada semangat buat kerja sama orang, kayak males diganggu dan segala macam. Kalau gue tuh enggak, gue tuh seneng gitu. Apalagi kalau gue bisa bermanfaat buat orang lain tuh I'm so happy. Jadi gue mau cobain pekerjaan ini dan segala macam. Terus
naturally gue bilang juga masalah Sprakur, cuma di situ gue bilang sama mereka ya dikit-dikit bohong lah ya, atau bukannya bohong sih, gue juga pengen ngelanjutin sebenarnya, cuma masalahnya waktunya sama duitnya belum ada. Gue sempat bilang ya sebenarnya gue cuma punya sertifikat A2, terus gimana dong gitu. Terus kata mereka ya udah nanti kamu juga bisa lanjut kursus kok, sekarang kamu kita kasih kesempatan segala macam. Terus tapi kita belum tahu gitu apakah kamu bakalan terima, karena kan banyak juga orang. Ya itu dia, saingan gue itu kemarin lebih dari 30 orang cuy pas gue lagi ngelamar, dan sebelumnya itu mereka ada interview lagi. Kayak gue kayak mikir, tau lah, nggak tahu gue bakal di ini apa nggak. Soalnya gue pernah ke interview dan waktu itu tuh cuma kayak 10 orang gitu. Terus gue mikir kayak 30 orang anjir, gue saingan sama 30 orang, terus hari kemarinnya ada banyak orang lagi. Gue kayak mikir nggak tahu gitu kan. Ternyata gue dapet Cusage, gue setengah metong. Jadi pas dapet Cusage itu mereka sempat bilangnya gini, oke, kita terima lo, tapi masalahnya rumah sakit yang di Brussels sama rumah sakit yang di Bretten itu udah penuh kuotanya. Kalau lo mau, lo harus nunggu sampai tahun depan bulan April. Atau lo bisa sekarang bulan Oktober tapi lo di panti jompo. Nah, gue dulu mikirnya gini, gue dulu masih nggak tahu sih masalah generalistis itu kan. Gue juga nggak tahu karena emang kurang info aja sih, karena gue juga sempat ngedaftar ke tempat-tempat lain gitu kan. Gue pikir sama aja. Kalau misalnya gue ke panti jompo nerimanya nanti I'm gonna forever there. Terus gue kayak males banget bukannya gue kayak males banget sama tapi gue pengen belajar juga gitu. Gue pengen belajar suatu hal yang baru. Dan gue pernah dengar katanya kalau orang yang kerja di panti jompo mereka nggak boleh kerja di rumah sakit, tapi kalau orang kerja di rumah sakit boleh kerja di panti jompo gitu, peraturan zaman dulu. Karena setelah gue praktikum di panti jompo, gue juga melihat perbedaannya. Jadi emang bener-bener beda. Di panti jompo tuh mereka kayak it's their house. You don't even do like nyontik, ngasih infus, itu tuh kayak jarang. Makanya beda banget. Makanya orang-orang tuh biasanya cuma dimandiin gitu-gitu doang. Jadi kayak gimana kalian memandikan seseorang dan segala macem gitu. Nah, terus gue dulu sempat kepikiran kayak gitu. Terus gue mikir kayak enggak deh, gue mendingan nunggu aja biar di rumah sakit gitu. Setelah gue melakukan Ausbildung, terus gue kayak realize ternyata kalaupun gue menerima di bulan Oktober itu dan gue memulai di panti jompo, gue bakalan melakukan Ausbildung yang sama gitu. Cuma gue kasih tahu kalian, kalau misalnya trigger kalian adalah panti jompo, kalian bakal ditempatkan di panti jompo itu lebih banyak daripada di rumah sakit. Nah, kebalikannya dari gue, karena trigger gue dari rumah sakit, jadi gue lebih bakalan banyak ditempatkan di rumah sakit daripada di panti jompo. Jadi menurut gue cari trigger dari rumah sakit aja kalau emang kalian lebih tertarik ke bidang medicine dan segala macem gitu. Gue mau cerita awal klausua itu ujian, bukan ujian sih, kayak ulangan gitu. Itu gue deg-degan setengah mati karena itu pertama kalinya gue ulangan di Jerman. Dan gue takut aja gitu, masalah dulu kan gue suka dapet nilai jeblok gitu ya di Indonesia. Terus gue mikir kayak kalau gue ulangan di sini nilainya kayak mana anjrit, karena bahasanya gue nggak tahu nanti gurunya nulisnya kayak apa. Gue sebenarnya sih udah sure gue bisa nulis dan segala macam, cuma kadang kan ada bahasa yang dimana lo belum mempelajari itu, yang artinya sama tapi lo belum pernah ketemu sama kata-kata itu. Gue tuh takutnya di situ doang. Ternyata pas gue nulis ke ulangan pertama gue, guru gue tuh sampai terkesan sama gue karena gue satu-satunya Auslander, satu-satunya orang asing yang mendapatkan nilai bagus daripada teman-teman di kelas gue. Dan yang dapat nilai bagus itu cuma 3 biji. Cuma gue, yang 2 orang ini orang Jerman. Terus makanya guru di kelas gue tuh kayak mikir, nih dah. Terus gue kayak, alhamdulillah ya Allah, gue seneng banget, itu for the first time I did it. Dan setelah itu gue makin termotivasi untuk belajar. Awal dari Ausbildung itu gue juga sempat deg-degan karena gue nggak tahu situasinya gimana dan segala macam di rumah sakit kayak apa, gue nggak tahu sama sekali. Dan hari pertama tuh kayak anjrit gitu tau. Tapi waktu tuh berjalan cepet banget. Sekarang gue udah tahun kedua dan nggak nyangka aja gitu. Gue mau ngasih tips sih ke kalian masalah bahasa
Sebenarnya kalian nggak perlu takut buat kalau emang kalian baru punya sertifikat yang di bawah B1 gitu-gitu, kalian tetap bisa ngelamar. Maksudnya dicoba aja dulu. Kalau nggak dicoba kalian nggak bakal tahu kan. Gitu sih prinsip gue sekarang juga. Jadi gue harus nyoba. Kalau gue nggak nyoba gue nggak bakal tahu. Kalau gue nggak tahu gue nggak bisa dong menyatakan sekarang ya gue bakal ditolak. Enggak kan. Makanya kayak ini aja gue hoki gitu terus diterima setelah gue meyakinkan mereka. Walaupun sebenarnya kalau kalian emang masih belibet di bahasa dan segala macam, kalian juga harus hati-hati dan persiapkan mental karena belajar pakai bahasa Jerman itu complicated, terus pusing, bikin stres dan lain-lain. Gue nggak mau cuma ngasih sisi-sisi baiknya doang, tapi sisi-sisi yang kalian harus tahu juga biar kalian lebih siap mental. Itu tuh di situ. Maksudnya bahasa itu penting kan. Karena bisa jadi gara-gara itu kalian stres dan nggak kuat mau keluar atau malah dikeluarin kan nggak lucu juga kan. Makanya pengalaman gue kemarin jadi FSU tuh ngebantu banget gue untuk lakukan Ausbildung ini karena gue udah terlatih buat ngomong bahasa Jerman. Dan masalahnya lagi, guru-guru di Jerman itu ngomongnya 100% bahasa Jerman. Jarang ada yang ngomong bahasa Inggris. Di sekolah gue nggak ada sih. Walaupun mereka bisa gitu, kayak mereka emang kayak gimana ya, prinsipnya kayak kalau mau tinggal di sini atau mau belajar di sini ya udah belajarlah bahasa gue. Kenapa gue harus walaupun gue nggak tahu sih tiap-tiap sekolah itu beda-beda, tiap guru beda-beda. Cuma di sekolah gue sampai sekarang gue belum ada yang lihat orang yang kayak ngajar pakai bahasa Inggris. No, udah gitu masalahnya di Baden UTMBK mereka tuh punya dialek. Selain mereka ngomongnya cepet cuma bahasa Jerman, mereka ngomong pakai dialek. Dan dialek tuh kayak contohnya kayak bahasa Indonesia bahasa Indonesia kan banyak tuh, nggak cuma satu, ada 700 atau berapa sih, gue pernah google deh kayaknya. Nah itu tuh sebenarnya bahasanya nggak jauh berbeda sama bahasa aslinya, cuma kayak mereka tuh lebih ngomongnya tuh lebih gimana ya, kayak medok gitu kali ya, kayak orang Jawa bilang ya. Kayak contohnya aufmachen, ini Hochdeutschnya mereka bilang jadi aufmachen, atau nggak essen jadi esse atau apa gitu. Jadi kayak lebih ke diteken gitu bahasanya, dan kadang-kadang itu tuh nggak bisa didengar jelas gitu. Dan itu dia yang lebih menakutkan lagi, karena selain lo harus ngedengerin jelas itu, gue kadang-kadang mikir ya orang ngomong apa anjrit, ini bahasa lain loh. Tapi seiring berjalannya waktu lo bakal bisa. Apalagi kalau di rumah sakit banyak banget orang tua dan gitu-gitu kan, mereka juga ngomongnya lebih banyak ke dialek daripada Hochdeutsch. Kalau kalian pengen dapat tempat yang cuma ngomong Hochdeutsch, kalian harus pergi ke utara, karena di selatan vergiss es. Mereka ngomongnya dialek semua rata-rata. Thank you banget kalian udah komen-komen di video sebelumnya dan banyak pertanyaan juga. I'm gonna happy if you want to know something and you wanna comment this video. Jadi gue lebih banyak bisa menginformasikan kalian karena gue juga kayak lupa-lupa inget gitu apa aja yang gue udah lakuin dan jalanin selama Ausbildung ini. Kalian boleh tanya kalau ada yang gak jelas dan segala macam, atau kalian masih kepo-kepo masalah apapun itu. Nanti gue bikin videonya lagi karena di part 1 kayaknya udah panjang banget. Gue bakal lanjut ke part 2 tentang Ausbildung ini. Nanti kalian bisa lanjut nonton di sana. So guys, gue bakal verabschieden dulu di sini. Thank you for watching and see you in the next video. Bye.